cek di Facebook dulu. Oke, kalau sudah siap, saya siapkan dulu teman-teman. Ini akan kita live juga, jadi biar teman-teman juga tahu semuanya ya. Yang lainnya bisa di mute dan nanti mungkin bisa langsung kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam untuk semua peserta yang sudah hadir di dalam Zoom. Dan malam ini seperti yang sudah kita sampaikan di dalam pengumuman kita di flyer bahwa kita akan mengupas tentang masalah vaksin. Nah ini mungkin kita tidak hanya ngomongin masalah vaksin yang berhubungannya dengan COVID-19, tapi berbagai macam vaksin yang mungkin sudah ada ya sebelum ada vaksin untuk COVID-19 ini. Nah nanti malam kita akan langsung mendengarkan sharing ya, sharing ringan dengan Andrian Lim. Andrian Lim adalah saat ini sedang peneliti ya dan juga sedang menempuh gelar sedang melakukan studi juga ya di mana di peneliti dan juga pasca doktoral Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Makau. Dan Andrian juga telah banyak melakukan penelitian seputar masalah psikologi buruh migran, dan juga pada bulan lalu kita juga mengundang Andrian untuk memberikan sharing terkait dengan masalah psikologi yang perlu diketahui oleh teman-teman terkait yang ada kaitannya dengan middle crisis. Nah, malam ini kita akan ngobrol seputar masalah mitos dan fakta vaksin. Apa sih yang sebenarnya berkembang di masyarakat, di komunitas migran maupun yang teman-teman ketahui lah terkait mitos vaksin. Dan itulah yang membuat kita menjadi ragu, takut, bahkan kita bingung kalau majikan menyuruh kita ikut program vaksin yang saat ini diberlakukan di Makau dan di Hong Kong, itu apakah kita bisa menolak atau kita memang harus ikut. Nah, kalau misalkan ikut, apa sih dampak-dampak yang harus kita pahami atau mungkin tidak ada dampaknya sama sekali, dan bagaimana kita akan memastikan bahwa saat nanti ada tawaran untuk ikut vaksin, kita sudah tahu mau ikut atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Andrian Lim. Silahkan. Ya. Terima kasih Kak Sering dan teman-teman dari CBNI, IMU, dan organisasi lainnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini dari berbagai negara ya. Aku coba share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Cek, PowerPoint-nya sudah terlihat kah teman-teman? Sudah ya? Oke, ya. Seperti yang Kak Sering bilang, nanti semoga dalam 15-20 menit presentasinya singkat aja, karena aku cuma mau share jenis-jenis vaksin yang ada, kemudian mitos yang beredar, habis itu kita bisa tanya jawab apa sih yang teman-teman khawatirkan atau pertanyaan yang pengen diulas lebih lanjut. Oke. Nah, disclaimer atau keterangan dulu ya, latar belakangku bukan dokter medis, tapi psikologi klinis. Jadi informasi yang disampaikan di sini dikompilasi, dikumpulkan dari sumber-sumber ilmiah, tapi tidak bisa dijadikan rujukan seperti resep ataupun rujukan medis. Jadi teman-teman juga harus nanti konsultasi lagi ke dokter atau perawat ketika akan melakukan vaksinasi. Kemudian ya, perhatikan juga ketentuan di negara penempatan, karena misalnya di Makau, Hong Kong, Taiwan punya kebijakan berbeda dari pemerintahnya. Teman-teman perlu perhatikan itu, jenis vaksin yang disediakan apa, terus berbayar atau tidak. Nah, teman-teman perlu cari tahu sendiri informasinya di setiap negara ya. Ini ada beberapa sumber resmi pemerintah atau umum yang dapat dipercaya. Nanti slide-nya juga aku sharekan ke CBMI untuk bisa di-share teman-teman, jadi bisa langsung klik. Nah, juga terima kasih buat teman saya namanya Rodri, dia yang membantu memvalidasi kebenaran informasi yang akan saya sampaikan.
Oke, langsung aja. Vaksin secara umum dulu. Nah, kalau dari konsep dasarnya, memahami vaksin itu adalah memasukkan benda asing, bisa bagian dari virus misalnya, atau virusnya itu sendiri ke dalam tubuh kita secara aman. Supaya sistem di dalam tubuh mengenali, oh ini ada barang asing, ada materi asing. Kemudian sel darah putih itu membuat antibodi sehingga ketika si virus ini masuk nanti sudah ada antibodinya, jadi tubuh tidak akan mengalami sakit parah. Kalau sejarah dari vaksin modern sendiri itu cukup lama, sekitar 200-an tahun lalu, tahun 1796 di Inggris. Penyakit pertama yang digunakan untuk melawan penyakit ini melalui vaksin adalah cacar. Setelah hampir 200 tahun, baru cacar smallpox itu punah atau tidak ada sama sekali. Jadi memang bukti ilmiah dari vaksin itu sudah sangat lama, sehingga teknologi vaksin itu tidak perlu dikhawatirkan, gitu ya. Tapi dalam perkembangannya, vaksin berkembang, seperti yang akan kita bahas barusan. Nanti kita akan bahas nanti, sorry. Nah, dari data yang sudah masuk tadi 2 jam yang lalu, baru ada 25, makanya kalau teman-teman belum isi survei yang saya sebutkan di kolom chat, mohon diisi. Kira-kira gambarannya seperti ini, 25 orang yang mengisi, kebanyakan dari Hong Kong, ada juga Macau, beberapa Singapura, dan Taiwan. Kalau kita lihat seberapa minat sih untuk divaksinasi atau tidak divaksinasi, cukup tersebar rata ya, yang ungu ini cenderung menolak. Jadi ya ragu-ragu, masih ragu-ragu tapi cenderung menolak. Yang biru mungkin mau, gitu ya. Jadi cukup positif. Kalau yang hijau sangat mau. Jadi fix nih kalau udah ada kabar, gue mau daftar gitu. Nah kalau yang orange atau pink itu, yang 16% itu tidak mau divaksinasi sama sekali. Nah yang kuning sudah divaksin, gitu ya. Oke. Nah tapi ini baru gambaran awal banget ya, karena baru 25 orang yang mengisi. Nah, ini yang tadi aku sebutkan, jenis-jenis vaksin. Tabel atau gambarnya memang dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita ulas satu-satu. Yang teman-teman perlu perhatikan itu atasnya aja. Jadi yang di kotak biru pertama, yang atas, itu teknologinya atau tipe dari vaksin tersebut. Kemudian yang di bawah ini, yang kotak bawah itu pengembangnya, kayak developernya tuh siapa sih, atau brandnya. Ini yang mungkin teman-teman lebih familiar nanti, karena misalnya kalau yang dari Cina itu, Cina mengembangkan beberapa nih, ada Sinovac, Sinopharm, Chinese Institute, dan lain-lain. Nah, mereka itu pengembangnya. Tapi untuk jenis vaksinnya akan beda-beda gitu ya, sama-sama dari Cina, tapi mungkin bisa beda. Nah, yang digambar paling kanan sendiri itu virus si COVID. Jadi COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Sama kayak tifus, itu nama penyakit. Tapi kalau virusnya sendiri itu namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, karena dia pengembangan dari virus COVID yang pertama. Jadi kalau kita ngomong virus, namanya itu SARS-CoV-2. Kenapa dinamakan coronavirus? Karena dia kayak crown, mahkota. Yang merah-merahnya itu kayak mahkota. Makanya namanya corona, dari crown. Nah, ketika dia masuk, si crown ini akan jadi kayak senjata untuk menyerang tubuh. Tapi inti dari virus itu sebetulnya ada di dalamnya. Nah, yang kuning-kuning ini kayak rantai, katakanlah protein, gitu ya. Jadi ini yang masuk ke dalam sistem tubuh. Setelah si crown ini menyerang, si inti dari virus itu kemudian masuk. Itu yang membuat kita kemudian sakit parah. Kalau virusnya sendiri itu masuk, belum tentu membuat kita sakit. Cuman kemasukan benda asing aja. Sama kayak kalau kita flu, itu kan kemasukan virus juga. Tapi karena sudah divaksin, flu misalnya, nggak parah ketika diserang. Oke, kita lihat satu-satu. Akan saya presentasikan dari yang paling kuno teknologinya. Nah, ini. Jadi, jenis pertama, virus yang sudah dilemahkan. Nah, misalnya virus influenza nih. Di virusnya, oke, nggak usah influenza deh. Contohnya si COVID atau si SARS-CoV-2 ini. Nah, dia dengan teknologi yang sudah
berkembang sangat lama, maksudnya sudah diketahui ya, virusnya itu dilemahkan. Jadi misalnya crown-nya yang merah-merahnya itu mungkin diangkat atau ditumpulkan, jadi nggak tajam gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam vaksin. Itu yang kemudian dimasukkan, divaksinasi ke tubuh kita. Gitu. Virusnya udah dilumpuhkan. Ketika si virus yang sudah dilumpuhkan ini masuk ke tubuh kita, ini ada gambar pabrik, itu sel darah putih memproduksi, mengenali dulu, oh ini ada benda asing nih. Sel darah putih itu tugasnya kan kayak polisi atau TNI kalau di Indonesia, di masyarakat. Dia tugasnya melindungi tubuh. Ketika ada benda asing masuk, dia akan mengenali, kemudian bikin senjata untuk melindungi diri dan menyerang si virus, benda asing. Nah, ketika virus yang udah dilumpuhkan ini masuk, sel darah putih kerja nih, diliatin, terus dibikin perisai dan senjata. Makanya sel darah putih kemudian siaga, dia udah dapat amunisi, udah dapat perisai ketika si SARS-CoV ini masuk, yang kita ketularan dari orang lain misalnya ya, dia udah siap, oh itu si SARS-CoV-2, ayo kita serbu. Jadi si virusnya ini nggak akan sempat merusak tubuh kita. Dia sempat masuk, tapi nggak akan membawa efek yang dahsyat. Jadi kita nggak akan sakit parah. Gitu ya. Nah, teknologi ini sudah dikembangkan untuk berbagai penyakit, misalnya chickenpox, cacar air, cacar api, gitu, segala jenis cacar. Kalau dari nama brandnya atau pengembangnya, itu yang paling bawah ada Kodak Chemics, India Immunologicals, tapi kalau yang aku amati ini nggak terlalu umum ditemui di pasaran gitu ya, karena teknologi yang terbaru biasanya yang kemudian dikirim ke luar negeri. Nah, lalu yang jenis kedua, virusnya kalau tadi yang pertama itu lumpuh, jadi masih setengah hidup lah gitu ya, masih ada daya hidupnya. Kemudian jenis kedua ini sama, virusnya, the whole virus, tapi dia sudah dibunuh, dinonaktifkan. Jadi cuma jasadnya doang nih dalam tanda kutip. Dimasukkan ke dalam suntikan yang kita akan terima melalui vaksinasi, sama prosesnya. Sel darah putih kemudian, wah benda apa nih? Ada jasad si virus. Terus dikenali, sama dibuat antibodinya, dan sel darah putih kemudian udah punya amunisi sama perisai. Kalau ada virus atau benda asing menyerupai si jasad ini, kita udah siap. Makanya ketika SARS-CoV-2 masuk, kita nggak akan terlalu parah sakitnya. Gitu ya. Si SARS-CoV-2 tetap bisa masuk, itu kata kuncinya, tapi nggak akan parah. Lalu jenis ketiga, nah kalau tadi yang jenis satu dan jenis kedua kan the whole virus, jadi si virus ini dimasukkan. Nah, kalau yang jenis ketiga, ini hanya potongan virus SARS-CoV-2 tadi, atau potongan virus apapun. Tapi kalau dalam kasus COVID, berarti SARS-CoV-2, potongan virusnya ini. Nah, hanya potongannya saja, misalnya si crown-nya, atau yang merah-merahnya. Nah, ketika divaksinasi dengan ini, sama, sel darah putih mengenali, wah ini ada kayak benda aneh nih, kayak crown-nya, kayak benda tajam. Ayo kita buat senjata, kita buat perisai. Sehingga nanti kalau si crown ini masuk, si virus ini masuk, bagian dari virus ini udah dikenali. Wah itu mirip yang sudah kita buat senjatanya. Itu ada tajam-tajamnya. Jangan-jangan itu tubuh dari si crown yang sudah kita buat senjatanya. Nah makanya bisa dikenali. Walaupun hanya potongan dari SARS-CoV-2. Nah, itu filosofi pemahamannya ya. Kalau untuk jenis, nama brandnya itu ada Novavax, ada Vax. Jadi ini brand yang mengembangkan. Kita balik ke jenis 2 dulu deh. Nah, ini yang dikembangkan oleh Cina yang cukup banyak di dunia, di berbagai negara. Sinovac sama Sinopharm. Di Makau ada, di Hong Kong juga sepertinya ada. Berbagai negara lain juga ada, di Indonesia juga ada. Nah, mereka menggunakan teknologi yang cukup lama ini, jadi virus yang sudah dimatikan. Kalau jenis yang ketiga, itu tadi bedanya hanya potongan.
sama, ini juga udah cukup lama teknologinya, udah digunakan untuk hepatitis B, kemudian HPV, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, jenis keempat, ini mengambil potongan dari si SARS-CoV-2 atau potongan si virusnya COVID, itu dimasukkan ke dalam badan virus lain yang lebih jinak, tapi sudah dilemahkan. Nah, ini umumnya dipakai, virus yang dipakai itu namanya adenovirus. Dia dari simpanse, sama simpanse juga bisa kena flu. Nah, karena strukturnya kurang lebih sama, virus flu-nya si simpanse ini dengan virus flu-nya manusia, maka tapi dia lebih ringan. Makanya adenovirusnya ini diambil, dilemahkan, jadi cuman tubuhnya nih, tubuhnya si adenovirus, tubuhnya, tapi kemudian diisi oleh entah potongan tubuh dari SARS-CoV atau inti dari SARS-CoV. Jadi tubuhnya si adenovirus, tapi dalemannya itu SARS-CoV-2. Nah, tujuannya apa? Jadi sehingga ketika masuk ke tubuh, sistem kekebalan tubuh kita itu sudah lebih jelas. Oh, ini kurang lebih virusnya seperti ini. Karena kalau yang sebelumnya cuman potongan, mereka udah bisa bikin kekebalan tubuh nih, tapi nggak terlalu jelas, ini cuma potongan kecil. Tapi kalau di jenis keempat ini, vaksin jenis keempat, si antibodi udah ada gambaran nih, oh kurang lebih seperti ini. Jadi senjatanya juga apa namanya? Ya senjatanya, kemudian bentengnya itu udah lebih siap, gitu ya. Nah, sama sel darah putih mengenali dulu, kemudian memproduksi senjata, kemudian pertahanan tubuh, sehingga sel darah putih kemudian udah siap. Kalau ada SARS-CoV-2 beneran yang masuk, mereka udah siap, gitu ya. Oh, balik sedikit, sorry agak maju mundur. Jenis yang ketiga, ini kelemahannya, dia kan cuma potongan nih, karena kecil, tidak terlalu kuat. Ketika masuk ke tubuh, sel darah putih itu sudah, karena kan tentara udah siap nih, karena cuma ngadepin potongan kecil, mati duluan sebelum diteliti, ini nih apaan sih, udah karena dianggap benda asing, dibunuh duluan gitu ya. Jadi bisa jadi belum sempat diteliti untuk dibuat antibodi, udah mati, udah dimusnahkan, nggak ada jejaknya. Nah, makanya kemudian dikembangkan teknologi selanjutnya, yaitu dengan si adenovirus ini. Jadi biar nggak rusak, ini potongan si SARS-CoV, dibungkuslah oleh adenovirus yang merupakan virus flu dari simpanse gitu. Tapi udah dilemahkan juga gitu ya. Nah, teknologi yang paling baru, jenis 4 ini udah juga digunakan untuk Ebola atau penyakit lainnya. Untuk hewan juga bisa gitu ya. Sedangkan yang paling baru ini dia nggak ngirim virus sama sekali. Jadi mudahnya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, yang divaksinasikan itu sebetulnya cuma sketsa. Jadi ilmuwan itu sudah membuat sketsa seperti ini loh, gambarannya SARS-CoV-2. Nah, kemudian dikirim. Itu namanya kenapa mRNA. M-nya itu messenger. RNA itu si desainnya, blueprint dari cetakan dari SARS-CoV-2 ini. Gampangnya kayak lukisannya gitu ya. Nah, si pembawa pesan ini, messenger ini, dimasukkan ke tubuh kita. Nah, tubuh kita itu pinter. Kalau dia melihat lukisan ini, dia akan membuat, dibikin dulu modelnya. Kayak kalau sekarang kan printer 3D gitu, dibuat kayak modelnya gitu, patungnya lah. Kemudian udah dikenali, dibuat modelnya, oh kayak gini toh virusnya, tapi ini bukan virusnya ya, cuma modelnya. Nah, sel darah putih kemudian udah kenal nih, udah tahu modelannya kayak gini, terus dibuat antibodinya, dilatih tentaranya, ini kalau ada yang kayak gini masuk, kamu harus begini. Nah, makanya sel darah putih siap. Dan si sketsa yang udah dibuat tadi, itu akan dimusnahkan, otomatis akan luruh. Jadi kayak
vitamin atau apapun yang lain masuk ke tubuh kita, dia akan meluruh seperti biasa gitu ya, nggak ada efek samping yang berarti. Nah, ini teknologi terbaru, makanya lebih cepat. Dia nggak perlu bagian dari virus, asal sudah ada gambaran virusnya, ilmuwan bisa membuat vaksinnya. Makanya ini yang paling cepat ketika awal-awal pembuatan vaksin, ini yang berkembang sangat pesat. Sementara kalau di jenis yang 1-4 harus ada bagian dari vaksin atau mematikan vaksinnya dulu. Itu perbedaan utamanya. Nah, pengembang atau brand dari mRNA ini itu dikenal dengan Moderna, kemudian Pfizer, BioNTech. BioNTech ini asalnya dari Eropa, tapi kemudian dia juga bekerja sama dengan negara-negara asal, misalnya di Cina juga ada BioNTech. Cina itu juga ada gitu ya. Makanya jangan terlalu terpaku pada vaksin Cina nih. Yang mana dulu? Apakah dia mRNA atau misalnya tadi yang inactivate virus yang sudah dilumpuhkan gitu ya. Harus lihat jenisnya dan mungkin lebih gampang brandnya atau tadi pengembangnya itu siapa. Oke, terus apalagi sih bedanya di antara 5 vaksin itu? Dosisnya. Rata-rata perlu 2 dosis, kecuali yang viral vektor atau yang jenis keempat tadi. Nah, karena jenis keempat tadi itu kan udah kayak cukup jelas nih, ada yang aktif, tapi maksudnya sekali aja tuh antibodi kita udah cukup jelas untuk membuat sel darah putih kita udah cukup jelas membuat antibodinya. Sementara yang lain kurang lebih perlu 2 kali penyuntikan, karena takutnya itu tadi, misalnya yang jenis ketiga hanya potongan kecil, keburu mati, keburu dimusnahkan, antibodi kita belum terbentuk, makanya diperlu ditambah dosis kedua. Cara penyimpanannya juga beda. Yang terbaru tadi, mRNA, dia perlu sangat dingin, bayangin, minus 70 kalau yang Pfizer. Kalau yang Moderna, minus 20. Sementara yang lain cukup di suhu 2-8 derajat. Nah, itu makanya beberapa negara kemudian sulit untuk membawa atau membeli mRNA, karena misalnya dari Eropa ke Indonesia, selama perjalanan harus dijaga dalam minus 70 misalnya, itu teknologinya bagaimana. Kemudian di Indonesia sendiri, apakah sudah siap misalnya tempat penampungannya, karena setelah ini mau digunakan kan harus dihangatkan, gampangnya dihangatkan. Dan setelah dihangatkan itu cuma bisa bertahan 5 hari. Setelah itu rusak teknologinya. Nah, makanya itu pertimbangan beberapa negara, saya cuma bisa beli yang Sinovac misalnya, karena penyimpanannya mudah, administrasinya mudah gitu ya. Nah, itu kurang lebih begitu. Kemudian teman-teman juga mungkin sudah dengar berita efikasi atau efektivitas. Apa sih bedanya? Efikasi itu adalah seberapa vaksin tersebut dapat melindungi populasi yang dijadikan uji coba. Jadi kalau efikasi itu dia grup kecil atau terkontrol, ada pembandingnya, jadi ada orang yang menerima placebo atau vaksin bohong-bohongan. Nah, efikasi itu adalah angka seberapa besar, persentase seberapa besar orang yang menerima vaksin betulan itu betul-betul tidak memiliki dampak serius ketika dia terinfeksi atau tertular virus. Sementara efektivitas, jadi gampangnya gini, kalau efektivitas itu populasi umum, jadi perhitungannya adalah masyarakat secara luas. Efikasi itu hanya kelompok tertentu. Nah, jadi kalau percaya efikasi atau efektivitas, dua-duanya bisa dipercayai, tetapi itu tadi, kalau efektivitas berarti sudah diuji coba dalam skala yang sangat besar, lebih besar dari efikasi. Nah, yang kita tahu saat ini adalah efikasi, sebagian besar yang kita tahu ya. Ini contohnya yang di tabel sebelah kanan, itu dari Kanada. Nah, efikasi level atau tingkat efikasinya, kepercayaannya, itu nggak ada yang nyampe 100%. Karena
masih ada kesempatan orang yang sudah divaksinasi itu tetap tertular gitu ya. Nah, tapi derajat atau persentasenya beda-beda. Misalnya mereka yang divaksinasi dengan Pfizer Biotech itu 95%. Dalam artian 5% orang yang sudah divaksinasi tetap bisa tertular dan memperlihatkan gejala yang cukup parah gitu. Kalau yang dua kanan ini, Astra dan Johnson Johnson itu yang menggunakan jenis keempat. Jadi dia menggunakan tubuh dari virus lain. Gitu. Efikasinya juga berbeda seperti itu. Gitu ya. Tapi semua vaksin, kalau teman-teman lihat, 100% itu membuat orang yang tertular itu tidak mengalami gejala parah, tidak sampai meninggal. Jadi 100% memiliki atau ampuh membuat orang meninggal dari virus SARS-CoV-2. Itu kata kuncinya ya. Nah, tapi perlu diingat, kalau divaksinasi bukan berarti tidak bisa tertular, alias masih bisa tertular. Makanya teman-teman yang sudah divaksinasi dianjurkan untuk tetap memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Karena itu tadi, walaupun tubuh kita sudah ada polisinya, udah ada TNI-nya, kan orang jahat tetap bisa masuk gitu misalnya. Nah, bedanya orang yang divaksinasi, satpamnya, tentaranya, polisinya itu udah dibekali ilmu, senjata untuk menghadapi orang jahat ini gitu ya. Orang yang nggak divaksinasi, mereka nggak siap ketika ada si orang jahat ini masuk, apa nih? Gimana cara melumpuhkannya? Nah, itu orang yang nggak divaksin nggak tahu. Oke, kita ke mitos deh. Ada beberapa mitos yang, ini mungkin pertanyaan yang juga cukup paling sering ditanyakan. Terus siapa yang nggak bisa divaksinasi? Secara prinsip, anak-anak di bawah usia 16 tahun saat ini tidak bisa ya, dan tidak boleh divaksinasi. Lebih tepatnya tidak bisa, karena penelitian, jadi pengembang itu, jadi misalnya si Pfizer, kemudian Johnson Johnson, mereka tentu melakukan penelitian dulu sebelum menjual atau mendistribusikan vaksin. Nah, para pengembang ini tidak ada penelitian yang dilakukan pada anak-anak, karena memang proses kimiawi di dalam tubuh anak-anak berbeda dengan orang dewasa, dan akan lebih lama. Makanya anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak diizinkan untuk melakukan vaksin karena tidak ada data yang bisa mendukung gitu ya. Efektif atau tidak, mungkin efektif, tetapi efek sampingnya akan seperti apa itu yang belum diketahui. Itu alasan utama mengapa anak-anak tidak diperbolehkan vaksinasi. Nah, tapi tergantung jenis vaksinnya juga. Kalau Pfizer, mereka mengizinkan, bisa untuk anak-anak usia 16. Kalau yang lain rata-rata 18. Kenapa? Karena Pfizer, mereka sudah melakukan studi untuk orang-orang berusia minimal 16 tahun. Gitu ya. Itu yang paling mudah. Karena jenis vaksin lain rata-rata usia 18 tahun. Karena terkait konsen atau kesediaan penelitian juga. Nah, sama mereka yang punya alergi terhadap bahan yang digunakan. Misalnya, kalau teman-teman ingat jenis vaksin keempat, itu kan dari tubuhnya virus lain. Nah, kalau ada pengalaman alergi terhadap jenis virus tersebut, atau dalam artian sebelumnya pernah divaksin dengan teknologi yang sama dan ada alergi, tentang alerginya mungkin gatal-gatal, demam, atau alergi lainnya, itu sebaiknya tidak menggunakan jenis vaksin itu. Tapi mungkin masih bisa buat vaksin jenis vaksin yang lain. Makanya teman-teman perlu disclose atau perlu kasih tahu pernah divaksin atau enggak, jenis vaksinnya apa, ada alergi atau enggak, gitu ya. Dan dengan catatan, orang dengan penyakit kekebalan tubuh, misalnya apa sih itu namanya? Bukan tifus, dia polio. Itu kan kekebalan tubuh nih. Jadi sel darah putihnya itu menyerang temannya sendiri. Nah, itu mungkin yang beresiko tinggi. Dan juga ada kondisi atau resiko medis, misalnya diabetes, jantung, darah tinggi, kanker, dan penyerta lainnya itu
perlu dilaporkan ke tenaga kesehatan, ke dokter, karena nanti akan dilihat case by case. Tapi tidak ada larangan untuk orang-orang dengan penyakit kekebalan tubuh ataupun penyakit kronis untuk tidak divaksin. Yang paling, ya, hanya 2 di atas itu yang tidak diperbolehkan untuk vaksin. Karena memang nggak ada datanya. Tapi kalau orang-orang dengan catatan yang penyakit kekebalan tubuh, resiko medis, itu masih bisa divaksin, tapi harus konsultasi dulu, gitu ya. Maka sangat penting untuk jawab jujur dan menjawab jujur pertanyaan yang diajukan sebelum vaksin. Gitu. Nah, ini beberapa mitos yang sepertinya berkembang. Yang nomor pertama nih, yang paling meresahkan gitu kan, baca berita setelah divaksin meninggal. Nah, ini yang sebetulnya misleading atau bisa membuat orang berpikir keliru karena sama kayak berita sebelahnya. Setelah makan bakso, supir ini meninggal. Nah, apakah karena baksonya atau karena mungkin sebelum makan bakso dia memakan hal yang lain? Atau mungkin karena sebetulnya mungkin dia makan sambal inilah yang membuat dia meninggal. Atau mungkin kena jantung setelah makan bakso gitu ya. Jadi sebetulnya bukan baksonya yang membuat orang ini meninggal, sama dengan vaksin. Bukan vaksinnya, tetapi berbagai hal lain yang membuat orang meninggal. Nah, itu yang ketika teman-teman baca berita, jangan cuma judulnya, coba dilihat lagi. Apa sih yang sebetulnya membuat meninggal? Karena misalnya kalau orang yang lansia, karena di beberapa berita, sebagian besar yang meninggal itu lansia. Pertama, karena secara umum, lansia itu kan secara daya tahan tubuh ataupun secara fungsi tubuh memang sudah menurun. Ketika ada benda asing masuk, sel darah putih ini kan harus kerja. Nah, orang lansia, sel darah putihnya dipaksa kerja. Mungkin nggak kuat. Nah, jadinya meninggal. Tetapi itu tadi, apakah mungkin karena dia punya diabetes, atau punya serangan jantung, atau darah tinggi, yang membuat sel darah putih ini tidak perform maksimal. Jadi bukan karena konten dari vaksinnya, tetapi kinerja tubuh yang menurun, sehingga membuat individu tersebut kemudian meninggal. Nah, dan tidak perlu khawatir karena pemerintah tentunya ketika mereka memutuskan vaksinasi, tentu akan mengontrol secara ketat efek samping yang terjadi. Seperti di Eropa saat ini, Astra, yang merek Astra itu, beberapa laporan itu baru-baru ini, tidak hanya orang lansia, tetapi juga yang cukup muda, misalnya yang 30-40 tahun, mereka mengalami penyumbatan darah, pembuluh darah. Nah, ini perlu dilihat apakah karena reaksi tubuh ketika ada benda asing ini masuk, kemudian darahnya bekerja, sel darah putih itu bekerja terlalu keras, kemudian membuat pembuluh darah tersumbat, atau karena memang konten dari vaksinnya ini. Tetapi balik lagi tadi, sebelum vaksin ini didistribusikan secara massal, mereka sudah ada penelitian. Dan kalaupun ada yang meninggal, itu tadi karena reaksi tubuh, bukan karena vaksinnya. Dan ketika ada kasus yang kayak di Eropa, pemerintah tentu akan kemudian mengambil tindakan. Misalnya sekarang, oke, di stop dulu nih yang Astra. Dicoba yang jenis lain dulu, merek lain gitu ya. Kemudian ada juga mitos, ada alat pelacak nih, orang takut kalau divaksin COVID-19 nanti ada chipnya, saya bisa dilacak. Enggak. Karena mau sekecil apa sih vaksin chip yang ditaruh di vaksin? Karena vaksin itu sendiri udah ukurannya sangat kecil, gitu ya. Akan sekecil apa gitu, dan kenapa juga kita mau dilacak? Misalnya saya bukan orang penting gitu, kenapa juga mau dilacak gitu ya. Nah, kemudian vaksin yang mitos ketiga, vaksin COVID-19 ini obat. Beda ya, vaksin bukan obat. Obat itu adalah untuk menyembuhkan. Misalnya, obat apa ya? Tifus. Ya, ada penyakit, terus kita minum obat, sembuh. Nah, itu obat, menyembuhkan. Tapi vaksin ini adalah mencegah, dia tidak menyembuhkan. Gitu. Makanya,
jangan salah, orang yang vaksin, sudah divaksinasi, masih bisa tertular. Tapi juga terus kemudian jangan salah berpikir kalau orang yang sedang COVID-19 kemudian divaksin akan sembuh. Sembuhnya itu karena antibodi kita kemudian memerangi virusnya, tetapi bukan sebagai obat, gitu ya. Jadi ini kekeliruan juga kalau ada yang menganggap vaksin adalah obat. Yang nomor 4, setelah divaksinasi, orang tersebut tidak akan pernah tertular. Ini yang sudah saya sebutkan berkali-kali. Masih ada kesempatan tertular, makanya perlu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, 3M. Kemudian nomor 5, vaksin. Ada orang takut vaksin kalau udah divaksinasi, DNA saya berubah. Enggak, tidak akan merubah DNA, jadi itu tadi kinerjanya adalah vaksin dimasukkan, sel darah putih mengenali, oh ada benda asing. Mereka cuma membuat tentara, amunisi, dan lain-lain, tapi tidak akan merubah DNA kita. Kemudian nomor 6, orang yang sudah terkena COVID-19 nggak perlu divaksinasi. Tidak, karena orang yang sudah orang yang sudah tertular COVID-19, iya, mereka akan membuat antibodi. Jadi ini sama seperti prinsip vaksin jenis 1 gitu ya. Ada virus masuk, antibodi kita kerja, sel darah putih kerja, membuat antibodi baru. Tapi antibodi ini kemudian akan hilang dalam beberapa waktu, sehingga tidak permanen. Itu mengapa orang yang sudah pernah terkena COVID-19 perlu juga divaksin, karena antibodi yang terbentuk dari vaksin itu relatif lebih permanen. Jadi akan tahan gitu ya, bisa selamanya, atau mungkin lebih lama juga. Itu kenapa vaksinasi flu itu setiap tahun gitu. Nah, sama untuk nomor 6 ini, mereka yang sudah pernah kena COVID mungkin akan ada antibodi, tetapi hanya beberapa waktu. Makanya orang yang sudah terkena COVID-19 minimal 4 minggu setelah mereka virusnya hilang itu divaksin. Gitu ya, jangan sampai pas COVID, jangan sampai pas tubuhnya lagi berperang melawan COVID-19 kemudian divaksin, jadinya kerjanya double nanti, malah efek samping. Nah, makanya perlu waktu. Mereka yang sudah pernah kena COVID harus dikasih waktu, virusnya hilang, baru disuntik vaksin. Nomor 7, vaksin membuat mandul atau sulit untuk hamil buat teman-teman yang merencanakan hamil, atau misalnya buat yang menyusui akan mempengaruhi ASI. Dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap ibu hamil ataupun wanita yang ketika divaksinasi dia tidak hamil, kemudian setelah itu hamil, tidak ada hasil penelitian menunjukkan tidak ada dampak merugikan bagi mereka yang kemudian hamil ataupun yang menyusui. Jadi jangan takut, tapi perlu teman-teman bilang ke dokter misalnya kalau berencana hamil, sehingga dipilihkan kira-kira mana nih yang dari hasil penelitian paling aman untuk ibu atau yang berencana hamil, khususnya buat wanita sih ya, karena akan terkait juga mungkin reproduksi gitu. Kalau buat pria umumnya lebih aman. Kemudian ada mitos juga, ada bahan pengawet sehingga harus disimpan di suhu dingin. Enggak, karena itu tadi kan ini mengandung virus yang sudah dimatikan, jenis 1 atau jenis 2 gitu ya, atau di jenis yang paling baru, dia kayak sketsa, jadi memang butuh pendingin, karena kalau dia di suhu normal ruangan, dia akan siap gitu, jadi akan berpikir, oh udah siap, udah waktunya saya dimasukkan gitu ke dalam tubuh, makanya perlu pendingin. Tapi nggak ada bahan pengawet, jadi jangan takut. Kemudian, mitos nomor 9, setelah divaksinasi, orang akan menjadi positif COVID-19. Nah, ketika teman-teman setelah divaksin, itu antibodi kita kan, sel darah putih itu membentuk antibodi. Tes COVID-19 itu ada beberapa macam. Tes yang dia melihat apakah ada virusnya, atau tes yang juga melihat apakah ada antibodi. Pemahamannya, kalau ada antibodi berarti ada virus. Nah, ini yang kemudian mungkin mispersepsi. Ketika kita sudah divaksin, kan sudah ada antibodi, berarti tesnya akan positif. Tes positif adanya antibodi.
Nah, tapi belum tentu ada virus. Karena orang yang sudah terkena COVID pun dalam beberapa waktu kemudian setelah dia virusnya hilang, tes antibodinya juga masih akan positif, tapi virusnya akan negatif gitu ya. Makanya ketika ada teman yang dia divaksinasi kemudian tesnya positif, itu kemungkinan besar adalah tes antibodi. Karena ya karena antibodinya sudah ada, positif sudah TNI-nya, polisinya positif sudah dibekali antivirus COVID gitu ya. Kemudian yang terakhir hanya lansia yang harus divaksinasi. Ini mitos karena kalau bisa semua orang divaksinasi, tetapi karena keterbatasan penelitian kita berburu dengan waktu, nggak mungkin semua orang divaksinasi. Makanya kenapa tadi yang di Singapura teman-teman sharing yang lansia dulu, di Taiwan juga mungkin. Hampir di semua negara lansia dulu karena mereka yang resikonya kalau terkena COVID-19 itu paling tinggi karena antibodinya mungkin sudah lemah gitu ya. Makanya yang lansia diprioritaskan. Terus juga mereka yang bekerja di sektor kesehatan karena menghadapi orang sakit. Tapi setiap negara punya strategi yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, beberapa provinsi memprioritaskan mereka yang bekerja di sektor pariwisata, misalnya di Bali. Di provinsi lain ada sektor tertentu. Ini strategi saja yang berbeda-beda. Tetapi semua orang kalau bisa divaksin. Kecuali itu tadi, yang anak-anak belum ada penelitiannya sama sekali. Ya, mungkin kurang lebih itu mitos dan faktanya. Ya, kita bisa ke pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih. Ini teman-teman bisa langsung untuk raise hand ya. Ini ada yang sudah angkat tangan, kayak nggak ada tangan. Ini saya langsung aja baca beberapa pertanyaan di Facebook ya. Mungkin saya bacakan semuanya aja ya biar nanti bisa menjawab. Yang pertama pertanyaan dari teman si Mbak Nurwati, ibunya stroke ya. Apakah diperbolehkan vaksin? Itu yang pertama. Nah, ini pertanyaan yang di Facebook. Pengalaman dari Mbak Kadamah ya, dia baru saja suntik dan 1 hari 2 hari sakit, tapi setelah 1 hari dan 2 hari nggak sakit lagi. Nah, saya lagi tanyakan sakitnya itu apakah sakit bekas suntikan atau gimana. Yang kedua dari Mbak Sri Kinanti Huning, apakah setelah divaksin tidak akan kena COVID-19? Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian dari Cahaya Selalu Sabar, aman nggak ya? Soalnya bosku daftarin aku suntik vaksin. Nah, ini pertanyaan aman nggaknya nih apakah menimbulkan seperti mitosnya tadi yang muncul. Kemudian dari Mamai Sahril, apakah yang sudah punya penyakit bawaan atau riwayat jika disuntik vaksin bisa membahayakan? Contohnya adalah penyakit riwayat jantung. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah sudah tidak perlu memakai masker setelah divaksin? Nah, ini beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook dan juga di kolom teman-teman yang share video live malam ini. Silakan dijawab, Andrian. Ya, makasih Kak Sering. Oh ya, makasih Kak Pritia sudah membetulkan. Tadi aku nyebut penyakit kekebalan tubuh bukan polio ya, lupus, sorry. Itu lupus, sel darah putih dia menyerang temannya sendiri. Tapi nggak ada benda asing masuk, salah kenal aja. Oke, pertanyaan pertama, dan beberapa pertanyaan tadi sebetulnya udah terjawab juga ya, tapi yang stroke tadi belum ya. Seperti yang tadi aku share, siapa yang tidak bisa divaksinasi, sejauh ini baru 2 kelompok ini yang sama sekali nggak bisa, anak-anak dan dia punya alergi terhadap konten atau isi dari vaksin tersebut. Nah, tadi misalnya yang punya stroke atau punya diabetes, tekanan darah tinggi, ini harus konsultasi ke dokternya. Jadi case by case, seberapa parah sih stroke-nya misalnya. Yang punya darah tinggi pun bisa divaksin gitu. Ada teman yang kemarin Sabtu punya darah tinggi, sudah dikontrol dulu darah tingginya gitu kan, bisa vaksinasi gitu. Jadi balik lagi case by case dan konsultasi ke dokternya dulu gitu ya. Makanya perlu jujur punya penyakit apa, punya kondisi medis apa. Nah, jawabannya itu
Ya kalau stroke tergantung juga nanti penilaian dari dokternya seperti apa, gitu ya. Lalu sakit. Nah, tadi aku juga lupa nyebutin, dari semua jenis vaksin dari yang pertama sampai kelima, reaksi tubuh secara umum ketika ada benda asing masuk, itu tubuh kita, sel darah putih itu kan menganalisis dulu, kemudian memproduksi kekebalan tubuh. Prosesnya ya tubuh kita demam, artinya sel darah putih kita bekerja. Kalau kita nggak merasakan apapun sama sekali, itu justru yang mungkin dipertanyakan. Ini pas nyuntiknya itu susernya betul nggak sih gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau aku sendiri hari Jumat 2 minggu lalu itu vaksin yang mRNA, ya pas disuntik itu nggak ngerasa apa-apa, dalam artian nggak sakit, tapi 6 jam setelah itu nyeri biasa ya setelah disuntik ya. Demam sih enggak ya, karena reaksi orang beda-beda. Jadi jangan takut juga jangan heran juga kalau setelah vaksinasi nggak demam, nggak pening. Berarti mungkin tubuhnya memang sangat fit gitu ya, sel darah putihnya oke. Tapi yang pasti itu akan nyeri lah, minimal nyeri di tempat kita disuntik. Itu selama 2 hari, aku nyeri itu ya bisa gerak gitu, cuman kerasa nyeri aja dan kerasa lebih aus. Nah, reaksi orang akan beda-beda. Apapun jenis vaksinnya, minimal rasa nyeri itu akan ada. Ada yang anget, tapi yang sampai panas tinggi mungkin akan sangat jarang. Nah, eh, reaksi umum lainnya, jadi ini reaksi umum ya, jenis apapun vaksinnya akan ada yang merasa mual atau diare, pening, demam, atau anget sedikit, itu umum. Jadi bukan sesuatu yang perlu sangat dikhawatirkan, karena memang reaksi tubuh saja ketika ada benda asing masuk. Kalau tadi dibilang akan sakit atau enggak, ya mungkin gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai tadi, ada sharing juga dari Kak Sering bahwa teman-teman yang domestic worker tinggal dengan majikan, apakah kemudian majikannya ngerti tentang itu? Jangan-jangan terus malah berpikir, wah, nih anak gara-gara divaksin nasi nih jadi demam gitu ya, malah parno sendiri majikannya. Itu juga ya, kemudian teman-teman apakah kemudian perlu mengedukasi majikannya gitu, kebalik ya malah domestic worker yang mengedukasi majikan misalnya. Tapi ya misalnya mau nggak mau harus dilakukan karena mungkin majikannya juga udah antipati sama vaksin. Nah, bahwa demam, nyeri, mungkin ada juga yang diare, itu umum dialami sekitar 2 harian atau bisa mungkin 3-4 hari. Nah, yang perlu dikhawatirkan kalau itu kemudian sangat parah, misalnya tadi ada penyumbatan pembuluh darah, tiba-tiba pingsan, itu yang kemudian harus ke emergency, ke rumah sakit. Tetapi secara statistik, orang yang mengalami efek samping sangat parah ini, jumlahnya tidak lebih dari kasus secara umum. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya 100 orang yang divaksinasi, mungkin hanya 1 yang mengalami efek sangat parah gitu ya. Sementara di populasi umum itu orang yang mengalami efek yang sama, misalnya sampai pingsan, itu mungkin ya 10 orang. Nah, jadi kalau diperbandingkan, orang yang mengalami efek sangat parah secara statistik akan lebih rendah. Itu sakit. Kemudian aman atau tidak, itu tadi tergantung apakah ada faktor penyerta, kemudian alergi atau enggak, makanya perlu dibilang juga ke dokter. Apakah setelah divaksinasi tidak perlu pakai masker dan lain? Perlu, karena vaksinasi bukan obat, masih ada kemungkinan terinfeksi. Tetapi vaksinasi membantu tubuh kita memerangi virusnya ini agar tidak parah, tidak sampai meninggal. Kasarannya begitu. Kurang lebih begitu, Kak Sering. Semoga nggak ada yang kelewatan ya. Oke, ini ada yang pertanyaan dari Pritia, mau menyampaikan sendiri atau bagaimana nih? Silahkan. Oke, boleh Kak Sering. Jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah ya. Mas Andrian, nih. Jadi mau tanya, tadi kan disampaikan bahwa kalau punya penyakit kekebalan tubuh atau kondisi medis yang berisiko tinggi, mungkin mesti lapor dulu supaya bisa dicek oleh ya dokter atau
perawatnya apakah dia boleh divaksin. Cuman apakah teman-teman PMI semuanya paham status kesehatan mereka gitu. Jadi maksudnya apakah ada sebelum divaksin itu sendiri kalau misalnya ada kuesioner atau apa dan ternyata mereka nggak bisa jawab, apakah akan dibantu dengan screening atau di refer ke dokter lain supaya dicek dulu gitu? Ya, pertanyaannya itu ya berarti. Ya, nah itu juga tantangan. Seberapa paham teman-teman yang di sini kemudian memutuskan vaksin, atau mungkin nggak vaksin juga, memahami pertanyaan screening atau pertanyaan awal gitu ya. Tapi secara umum ya itu tadi kalau misalnya, tapi susah juga kalau misalnya nggak pernah check up, ternyata tahu-tahu punya diabetes atau punya penyakit jantung. Nah ini yang gimana ya, teman-teman juga perlu tahu status kesehatannya gitu ya, karena mungkin bukan nggak mau jujur tapi ternyata nggak tahu status kesehatannya kan. Nah itu juga ya aku nggak bisa jawab gitu. Oke, ini ada beberapa, kalau nanti itu ya, tadi penjelasannya memang ini menjadi tantangan, mungkin nanti terakhir kita bisa menyimpulkan apa sih yang harus kita lakukan ini, komunitas. Dan mungkin kalau ada yang pernah sharing, yang udah pernah vaksinasi, bisa nanti share apa aja sih pertanyaannya, kemudian iya, jadi mereka bisa kasih tahu juga apa aja yang ditanyakan, kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebelum ada yang angkat tangan, tapi ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan dulu ya. Yang pertama, kalau punya asma apa tidak apa-apa kalau divaksin. Terus pertanyaan yang kedua, dan juga ini sama dengan pertanyaan di Facebook, ada beberapa jenis vaksin. Nah, mana yang paling kuat, mana yang paling baik melindungi kita dari virus. Terus pertanyaan dari Mbak Vilen, bahwa antibodi karena vaksin akan lebih lama bertahan di tubuh. Apakah vaksin itu 2 kali saja sudah cukup atau berapa tahun sekali. Nah, terus juga ada pertanyaan dari Cepek, kalau badan kita kurang fit, apa harus vaksin atau menunggu badan kita fit dulu? Nah, pertanyaan selanjutnya, ini banyak pertanyaan ada. Saya barusan operasi paru-paru dan sempat disuntik antibiotik 1 bulan, tinggal di rumah sakit, dan majikan ikut vaksin. Nah, ini bagaimana kira-kira? Apakah diperbolehkan atau harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu? Nah, ini pertanyaan yang ada di chat. Nah, mungkin chat kalian ya, ini ada Ingrid. Silakan Ingrid kalau mau bertanya secara langsung, Shirley ya, silakan di-unmute. Ya. Oke. Selamat malam dokter dan teman-teman. Sebenarnya pertanyaan saya itu yang pertama hampir mirip dengan pertanyaan Kak Setia. Saya niat vaksin, tapi saya sudah bertahun-tahun itu tidak check up ke dokter. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Misalnya apakah saya darah tinggi, terus diabetes, itu sama sekali saya tidak tahu. Terus sebaiknya apa yang saya lakukan pertama kali sebelum saya menjalani vaksin? Apakah saya harus check up ke dokter umum dulu untuk mengetahui riwayat penyakit saya atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kan tadi sudah dijelaskan salah satu yang tidak bisa divaksin adalah seseorang yang punya riwayat penyakit diabetes. Apakah selanjutnya nanti adakah vaksin yang spesialis untuk yang mempunyai riwayat penyakit diabetes dan lain sebagainya? Itu dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih. Aku jawab ya Kak Sering. Oke, silakan. Biar nggak lupa, pertanyaan dari Kak Shirley dulu aja. Pertama aku bukan dokter ya, lebih backgroundku psikolog klinis. Tentang diabetes misalnya, atau check up dulu nih, kalau ada kesempatan misalnya, ya boleh check up dulu aja gitu, biar tahu resiko atau kondisi medis kita seperti apa. Tapi, kalaupun nggak ada kesempatan itu karena keterbatasan waktu, biaya, dan lain-lain, nggak apa-apa. Karena kalau untuk tensi, itu pasti akan ditensi dulu sebelum kita vaksin. Kayak Jumat kemarin sampai 3 kali, karena yang yang pertama tuh cukup tinggi dirasa karena waktu itu lari-lari gitu kan, pindah ruangan. Nah, tapi terus akan dipantau terus kalau dirasa kemudian sudah cukup stabil, walaupun punya darah tinggi gitu ya, dan secara norma itu tinggi, tapi tentu perawatnya tahu nih seberapa tinggi yang dianggap tinggi, kemudian tidak
boleh atau disarankan lain waktu, tunggu tekanan darahnya rendah. Nah, itu perawat yang akan membantu kita. Kalau untuk tekanan darah tinggi berarti jangan khawatir. Nah, kalau penyakit lain yang kayak diabetes, kemudian jantung, itu kan memang perlu medical atau lab testing ya. Nah, itu yang memang kalau ada kesempatan check up dulu, tapi kalau tidak ada pun, sepanjang kita fit, dalam artian nggak pernah tiba-tiba nggak pernah sampai masuk rumah sakit misalnya karena penyakit jantung gitu ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu check up kalau memang nggak ada kesempatan. Dan kalau apalagi kalau dari keluarga nggak ada keturunan diabetes, jantung dan lain, it's okay gitu ya. Ya lampu kuning saja kalau misalnya ada anggota keluarga lain punya penyakit kronis tersebut. Tapi ketika ditanya apakah punya penyakit jantung, diabetes dan lain, kalau memang belum pernah check up ya bilang tidak karena memang tidak pernah tes gitu ya. Beda kalau sampai masuk rumah sakit kena penyakit jantung berarti kan ketahuan udah punya penyakit jantung gitu. Nah, di masa depan apakah ada kemudian vaksin yang khusus misalnya mereka yang punya penyakit diabetes? Mungkin juga tidak, karena sangat sulit kemudian mengembangkan vaksin untuk orang dengan penyakit tertentu gitu ya, karena nanti varian vaksinnya akan sangat banyak gitu. Tidak ekonomis, dikembangkannya akan lama. Nah, makanya orang dengan penyakit kronis tetap bisa divaksin. Tapi itu tadi disclose ke tenaga medisnya sehingga bisa dibantu vaksin jenis mana nih yang kira-kira paling minim resikonya gitu ya. Kurang lebih sih itu pertanyaan dari Kak Sherly ya. Apakah pertanyaannya sudah terjawab Kak Sherly? Atau ada yang terlewat? Pertanyaan yang belum dijawab tadi itu ya terkait sudah dokter Kak Sering, maaf ya saya cut dulu. Masalahnya seperti ini dokter, ini baru tercetus dari penjelasan tadi bahwa ayah ibu saya itu ada riwayat diabetes. Saat ini mereka sedang mengidap diabetes seperti itu dan ada check up rutin. Itu apakah aku harus bagaimana? Maksudnya check up ke dokter dulu untuk memastikan kalau saya itu benar-benar baik-baik saja sebelum vaksin itu. Karena aku nggak ngerti aku ini kena diabetes atau enggak kayak gitu. Oke, ya. Kalau memang ada kesempatan tadi ya, ada kesempatan waktu, tenaga, biaya, ya udah check up aja nggak apa-apa. Tapi perlu waktu juga kan kemudian tahu hasil check up. Tapi nggak apa-apa gitu. Cuman nanti waktu konsultasi kan ditanya nih sama perawat apakah ada penyakit kronis bla bla bla, ya bilang saja tidak. Bisa ditambahkan tapi keluarga ada riwayat diabetes misalnya, nggak harus sampai check up gitu ya. Kalaupun kemudian nggak tahu nih keluarga riwayatnya seperti apa, misalnya nggak tahu apakah orang tua punya diabetes atau jantung, ya udah jangan dipaksa untuk check up juga gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting individunya tersebut dulu aja, apakah fit, merasa fit atau enggak. Kalau merasa fit, ya udah go ahead gitu untuk vaksin gitu ya. Sepanjang nggak ada yang parah banget mempengaruhi tubuh gitu. Karena tadi di beberapa pertanyaan disebutkan ya. Oke, kayaknya itu ya jawabannya untuk Kak Sherly. Kemudian kita masuk ke pertanyaan lainnya, asma. Balik lagi, asma itu tidak dilarang untuk vaksin. Perlu beritahu saja ke dokter ada penyakit asma gitu ya. Karena mungkin akan dibantu juga kira-kira mana nih yang apakah vaksin yang ini cocok atau ada jenis lain atau perlu menunggu asmanya seperti apa gitu. Karena kalau yang darah tinggi misalnya harus stabil misalnya. Nah, kalau penyakit lain seperti apa? Nah, itu yang nanti tenaga medis akan lebih tahu, bisa jawab. Kemudian jenis vaksin apa yang paling kuat? Semuanya tadi efektif ampuh 100% mencegah orang meninggal akibat SARS-CoV-2. Dalam artian sepanjang penelitian ini nggak ada yang meninggal karena SARS-CoV-2 kalau sudah divaksinasi. Nah, apapun pilihannya itu bisa membuat tubuh kita kebal. Kalau mau bicara paling aman,
secara teoritis paling aman itu jenis yang kelima. Jenis ini secara teori ya, karena dia tidak memasukkan bagian dari vaksin sama sekali, hanya sketsanya saja. Tetapi karena ini teknologi yang baru, penelitiannya pun masih, dia sudah banyak penelitian, tapi tidak sebanyak yang jenis ke-1 sampai 4. Tapi secara teoritis ini paling aman. Yang paling kuat yang mana? Nanti perlu dicek lagi, cuman secara teori, karena yang jenis pertama ini dia memasukkan virus yang dilemahkan, tubuh itu akan lebih siap menghadapi virus betulannya. Karena secara teori, ini virusnya dilumpuhkan sehingga tubuh kita mengenali, oh kayak gini toh virusnya yang lumpuh. Jadi senjatanya juga yang dibangun itu bisa lebih akurat dibandingkan dengan teknologi atau jenis virus vaksin yang lainnya, gitu ya. Tapi ya itu tadi efeknya kemudian bagi tubuh juga mungkin beda-beda, karena misalnya buat yang jenis pertama ini berarti kan dia masih setengah aktif, gitu ya. Sel darah putih kita juga kerjanya mungkin lebih keras untuk mengenali dan menaklukkan, membuat antibodi dari virus ini dibandingkan misalnya yang keempat ini, karena jenis yang keempat misalnya kantongnya ini yang kuning-kuningnya itu dia sama sel darah putih itu nggak akan melawan banyak gitu, sel darah putih kita tidak bekerja terlalu kuat gitu. Jadi misalnya demamnya atau hangatnya ya mungkin cuma sehari 2 hari. Ini hanya contoh ya teman-teman, tidak bisa dijadikan rujukan klinis. Ini hanya contoh. Nah, mungkin yang divaksinasi jenis keempat, tubuhnya sel darah putih kita tidak bekerja sekuat jenis pertama. Nah, jadi efeknya akan beda gitu ya. Tapi itu tadi, semua ampuh membuat orang terhindar meninggal gara-gara virus COVID-19. Itu kata kuncinya gitu ya. Efikasinya beda-beda, tergantung negara juga, dan misalnya ternyata di negara X orang nggak pakai masker, orang nggak jaga jarak sehingga tertularnya lebih besar gitu. Nah makanya perlu dilihat juga bagaimana protokol kesehatan dijalankan di sebuah negara. Kita nggak bisa melihat efikasi levelnya aja gitu ya, karena dipengaruhi berbagai hal tadi. Lalu yaitu jenis vaksin apa yang paling kuat? Balik ke teman-teman tadi, kebutuhannya seperti apa, di negara itu disediakannya jenis vaksin yang apa, berapa lama bertahan. Nah, kalau dia mengikuti teknologi jenis vaksin influenza sebelum-sebelumnya, ya akan cukup lama gitu ya, akan baik kalau kemudian diulang. Karena misalnya kalau vaksin flu itu setiap tahun. Nah, untuk berapa lamanya itu masih diteliti, tetapi yang pasti adalah kekebalan tubuh dari vaksinasi lebih lama dibanding ketika kita tertular COVID-19 langsung. Jadi mengapa orang yang tertular COVID tetap harus divaksin? Akan lebih baik divaksin. Gitu. Untuk berapa lamanya masih dalam penelitian. Dan apakah 2 dosis cukup? Sejauh ini iya, dalam artian orang yang menerima 2 dosis vaksin ini, nanti setelah dites, terlihat sudah ada antibodinya. Tapi itu tadi, berapa lama dia akan bertahan, masih dalam penelitian. Tetapi relatif cukup lama. Gitu ya. Makanya harus 3M. Kemudian fit, apakah harus fit untuk vaksin? Kalau tidak fit, apakah tidak boleh divaksin? Sebaiknya fit, karena itu tadi sel darah putih kita akan bekerja ekstra ketika ada vaksin masuk. Kalau nggak fit, kemudian terjadi apa-apa, kita nggak tahu apakah efek sampingnya ini karena tadi kita nggak fit, atau memang karena efek samping dari si vaksin ini. Jadi kalau bisa fit dulu, nanti akan ditanya kok apakah dalam beberapa hari ini misalnya demam atau ada
mengalami operasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya juga. Pernah dioperasi kemudian vaksin antibodi, vaksinasi. Nah, ini nanti akan ditanya juga dan tenaga medis akan mempertimbangkan apakah perlu menunggu beberapa waktu atau dalam kondisi lain. Seperti itu. Oke. Kurang lebih itu ya pertanyaan yang termin kedua, Kak Sering. Ini banyak pertanyaan yang muncul sebenarnya. Tadi ada pertanyaan juga, mungkin apakah kalau sudah divaksin itu tidak akan kena vaksin lagi gitu kan? Nggak kena COVID gitu kan? Termasuk apakah yang sudah divaksin nggak perlu pakai masker? Nah, ini beberapa hal yang mungkin kedepannya jika semua orang sudah divaksin, berarti orang nggak akan pakai masker lagi dong. Gitu. Berarti orang tidak akan mungkin tertular COVID. Itu bagaimana mitos yang berkembang ini? Sebelum kita ini ada pertanyaan yang cukup berat juga ini di chat ini. Menurut Dewi Amelia, beberapa hari yang lalu ada vaksin AstraZeneca datang di Indonesia dan ada 5 juta penggunanya kena pembukaan darah setelah divaksin. Dan saat ini sedang diteliti oleh WHO. Dan ada pertanyaan dari Mbak Yanti, apakah alergi untuk masalah alergi dengan vaksin tentunya tahu setelah dia divaksin. Nah, apakah alergi vaksin tersebut seperti apa? Dan dampak atau gejalanya selain merah dan gatal. Ini pertanyaan dari Mbak Yanti dan juga dari Amelia lagi. Terkait mRNA atau DNA itu, ya apakah bisa mengubah DNA penerima vaksin? Tadi sudah dijelaskan tidak mungkin merubah. Kalau tidak salah ingat, ada beberapa teknologi tanaman pangan yang juga mempergunakan teknologi penyuntikan DNA ke tanaman agar menjadi varietas unggul. Nah ini apakah ini juga bisa disamakan dengan penanaman vaksin itu ke dalam tubuh. Nah ini gimana nih? Silakan dijelaskan dulu. Nah ini karena sudah hampir jam 11 ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di chat. Saya akan save chatnya. Saya nanti akan share ke Andrian dan juga nanti bisa kita kasih jawabannya ke teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, vaksin sama dengan kalau sudah divaksin apa tidak perlu pakai masker dan lain. Aku tekankan lagi, vaksin tidak berarti kalau sudah divaksinasi bukan berarti nggak bisa tertular. Sama kita vaksinasi itu kan kayak vaksin itu membuat tubuh kita membuat antibodi. Antibodi itu kayak tentaranya kalau di negara. Walaupun di negara itu ada tentara, tetap aja teroris, orang jahat bisa masuk kan. Nah, tapi kalau sudah divaksinasi, tentaranya ini udah di-upgrade. Dia udah punya senjata, udah punya perisai yang kalau si teroris ini masuk, bisa mencegah teroris itu misalnya meledakkan bom atau membunuh warga negara. Nah, itu yang dilakukan oleh vaksin. Ketika kita divaksinasi, sel darah putih kita mengenali, oh kayak gini, modelan terorisnya. Kita butuh senjata apa? Senjatanya kayak gini. Oke, kita buat. Maka ketika teroris betulannya masuk, tubuh kita udah siap. Sehingga itu tadi tetap bisa tertular, tetapi efek dari penularannya itu tidak separah mereka yang tidak divaksinasi. Nah, itu ya. Kemudian AstraZeneca, ya di Indonesia mereka pemerintah juga menggunakan AstraZeneca dan di Eropa baru-baru ini saja dilaporkan ada yang tadi penyumbatan darah. Nah, negara-negara yang warga negaranya mengalami efek samping tersebut, kemudian sekarang sedang meneliti secara intensif apakah memang benar efek samping tersebut gara-gara vaksinnya atau sebetulnya orang-orang ini memang ada perbedaan mekanisme di tubuh mereka. Karena itu tadi, secara statistik, jumlah mereka yang mengalami blocking darah ini ya, aku lupa bahasa Inggrisnya, tapi mengalami efek samping ini, jumlahnya itu masih lebih kecil di populasi secara umum. Karena misalnya di seluruh dunia itu juga mengalami blood clotting ini tadi, penyumbatan darah atau penyumbatan darah. Nah, tapi mereka yang setelah divaksinasi mengalami penyumbatan darah ini jumlahnya masih lebih kecil dibanding populasi dunia. Nah, makanya tidak bisa dibilang juga gara-gara vaksin kemudian mengalami hal itu.
maka diteliti lebih lanjut. Tetapi memang sebagai antisipasi, negara-negara yang penduduknya kemudian melaporkan hal itu, mereka men-stop dulu penggunaan vaksin tersebut. Sedangkan di Indonesia mungkin karena beda situasi, kemudian juga dari hasil penelitian terdahulu itu tidak ada efek samping seperti itu, masih bisa dibilang aman, gitu ya. Tapi tentu pemerintah kita juga akan melihat perkembangan dunia. Ketika memang kemudian dideklar oleh WHO atau dari pengembangnya sendiri ternyata memang ada efek seperti itu, perlu dilihat lagi orang yang mungkin ada penyakit tertentu itu tidak bisa atau tidak cocok untuk AstraZeneca, gitu ya. Nah, makanya perlu juga melihat lebih luas apakah memang hanya orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima vaksin ini atau memang ada secara umum. Gitu. Kemudian DNA. Nah, ini tidak mengubah DNA kita. Vaksin itu hanya dikenali oleh sel darah putih kemudian membuat antibodi. Yang mRNA ini, kita balik ke slide 5 ini ya, yang dimasukkan ke tubuh kita itu hanya sketsa, gampangnya seperti itu. Sketsa dimasukkan ke dalam amplop, amplop ini ketika dibuka, kan ada sketsa, amplopnya itu akan dimusnahkan. Nah, dan tidak akan ada efek Nah, ketika sel darah putih mengenali sketsa, sudah otomatis, oh kita harus bikin replikanya nih. Ya udah dibuat. Setelah replikanya jadi, modelannya jadi, sel darah putih kemudian bikin antibodinya. Nah, ini tidak akan merubah sama sekali DNA kita karena cuma sketsa dan amplopnya pun nanti akan didaur ulang di dalam tubuh atau dibuang, jadi aman. Begitu Kak Sering. Nah ini pertanyaan terakhir nih dari Dewi Amelia lagi nih. Ini kayaknya penting ya. CDC itu membolehkan orang-orang yang sudah divaksin untuk nggak pakai masker dan nggak usah jaga jarak. Yang kontak erat dengan pasien positif juga nggak usah karantina kalau merasa tubuhnya baik-baik aja. Nah bagaimana menyikapi hal ini? Ini pertanyaan dari Dewi Amelia. Nanti ada Mbak Erni ya katanya mau share terkait dengan bagaimana kondisi majikannya dia setelah divaksin. Gitu. Kita mau jawab pertanyaan Dewi dulu, kemudian kita sharing sebentar mendengarkan Mbak Erni ya. Silakan dijawab. Makasih Mbak Dewi. Kita perlu lihat double check lagi ya linknya. Nanti coba aku lihat lagi kalau bisa dikirim. Tapi itu tadi prinsipnya vaksin itu bukan obat, tetap bisa tertular, maka sebisa mungkin tetap jaga jarak dan pakai masker. Kalau misalnya ada informasi yang bertentangan dengan itu, ya kita lihat alasannya kenapa gitu. Dan perlu dicek lagi linknya, apakah memang seperti itu atau mungkin bahasanya berbeda gitu ya. Menyikapinya seperti apa? Ya kalau pakai masker itu tidak ada ruginya buat kita, tetap aja pakai masker gitu ya dan jaga jarak. Kemudian kontak erat dengan pasien COVID tidak usah karantina. Yang kontak erat dengan pasien COVID juga nggak usah karantina. Nah, tergantung kebutuhan dan peraturan di negara tersebut ya. Kalau memang ternyata peraturannya seperti itu, nggak perlu karantina, ya dijalankan seperti itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita merasa perlu karantina ya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah divaksin, setidaknya kita tahu antibodi kita akan bekerja gitu. Pun kalau ternyata terpaksa harus berinteraksi dengan orang yang terkena COVID, ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Oke, mungkin begitu. Berarti memang harus kita memang harus lebih baik mencegah ya daripada ya. Oke. Mbak Erni katanya mau sharing, silakan Mbak Erni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Erni dari Singapura. Saya hanya sedikit berbagi saja, sharing soal bos saya yang sudah vaksinasi ya. Di sini akan ada 2 tahapan vaksinasi, yaitu
dia sudah vaksin pada hari Minggu 14 Maret 2021 dan the next vaksinasi itu 20 hari kemudian yang kedua yaitu hari Minggu tanggal 4 April 2021. Di sini saya sharing beliau itu mengidap ada diabetes, ada demensia, ada darah tinggi, dan juga ada kolesterol, tetapi dokter juga tetap mengizinkan untuk vaksinasi. Umurnya berapa, Mbak? Umurnya 80 tahun. Dan sejauh ini tidak ada menunjukkan gejala yang seperti demam ataupun efek samping belum ada. Dan di setiap vaksinasi itu akan diberi sertifikat atendan dan juga buku panduan. Misalkan demam, diberikan paracetamol 2 setiap 6 jam. Kalau demamnya sampai 2 hari atau 48 jam dan terus-menerus, baru diberi saran untuk pergi ke dokter. Itu yang paracetamol 6 jam itu wajib diberikan? Tidak, Oh, kalau demam saja. Oh, oke, iya. Ya, jadi intinya saya lihat ini sekalipun di dalam under medication rutin, meminum obat yang rutin itu dokter tetap mengizinkan untuk vaksinasi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erni sharingnya. Oke, terima Sama-sama. kasih. Nah, itu, ini ya, gimana? Itu tadi pentingnya kenapa kemudian didata nih, apalagi umurnya sudah 60 ke atas kan, resikonya tinggi dengan kondisi medis, punya diabetes dan lain. Karena itu perlu didata dulu. Jangan sampai ketika sudah divaksinasi kemudian ada apa-apa, seperti berita yang muncul, banyak lansia meninggal di Australia beberapa minggu lalu atau bulan lalu, itu muncul beritanya seperti itu. Ternyata ada faktor lain gitu. Nah, kalau kita nggak tahu faktor penyertanya atau faktor resikonya, takutnya mislead atau misleading itu vaksin yang membuat meninggal gitu. Padahal ada penyakit penyerta. Tapi dari sharingnya Mbak Erni, bahkan yang udah usia 80 pun ada beberapa kondisi medis, tapi tetap diberikan vaksin dan sejauh ini tidak ada efek samping yang terlihat gitu ya. Kalau misalnya nyeri 1 atau 2 hari setelah vaksin, ada nggak Mbak Erni? Nyerinya cuma di tangan aja, tapi itu pun tidak ada bekas, mungkin bekas suntikan itu ya, itu pun tidak ada bengkak, cuma agak kurang nyaman. Kalau digerakkan gitu kan, nah ya itu yang paling umum gitu. Dan ini baru first vaccination, the next 20 hari lagi. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, tadi cukup menarik sekali ya, penjelasannya sangat komplit, komprehensif ya, mulai dari apa yang sudah disampaikan, mulai dari mitos, penjelasan vaksin, berbagai macam jenis vaksin dan lain sebagainya. Nah ini apa yang harus kita lakukan nih? Kita sebagai bagian dari buruh migran sudah memberikan penjelasan terkait dengan vaksin, sehingga teman-teman bisa menentukan apakah saya mau ikut vaksin atau tidak. Jika ada kesempatan, ada program vaksin gratis ya. Dan ada beberapa majikan tadi juga mengatakan bahwa PRT-nya disarankan untuk daftarkan vaksin. Karena di Hong Kong memang kalau kita lihat memang diprioritaskan untuk teman-teman yang menjaga orang tua dan juga orang tua. Tadi juga beberapa teman-teman misalkan juga sharing bahwa orang tuanya ikut vaksin ternyata juga nggak ada masalah, bahkan vaksinnya pun juga berasal dari Cina misalkan, itu tidak ada masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tetap harus menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan malam ini ya. Jadi paling tidak kita bisa menepis nih bahwa yang kita terima vaksin itu bukan sesuatu penyakit ya yang akan menimbulkan penyakit baru, tapi memang dipastikan kita harus familiar nih tubuh kita sedang apa. Yang kedua, kita mungkin perlu menanyakan juga kepada pemerintah negara setempat ya, ataupun kepada KJRI misalkan, apa nih yang harus dilakukan KJRI? Apakah majikan-majikan di Hong Kong juga harus tahu jika ada dampak yang muncul dari vaksin dan apa yang harus dilakukan majikan? Misalkan memberikan istirahat atau bagaimana. Terus juga mungkin kita perlu bagaimana teman-teman screening kondisi kesehatannya ini, ya? Apakah memang ada pelayanan kesehatan khusus yang akan meyakinkan teman-teman tahu, oh saya sehat nih, saya fit. Atau hanya sekedar ditanya, sedangkan kendalanya kita tahu, biasanya suster atau dokter itu hanya ngomong bahasa Inggris atau bahasa Kantonis, di mana teman-teman juga tidak paham maksudnya apa, jadi hanya huwa atau gimana ya. Jadi
Itu juga menjadi tantangan ke depan bagaimana kita akan memecahkan persoalan ini. Tapi tugas kita untuk memberikan informasi terkait vaksin itu sudah kita lakukan ya. Jadi kita berharap informasi malam ini bisa membantu kita, khususnya teman-teman, untuk mengambil keputusan dan juga membantu menjelaskan terkait dengan vaksin. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan langsung ketik di inbox di JPMI atau langsung telepon WhatsApp saya di 69920 878 atau langsung menghubungi Facebooknya Andrian, di Facebooknya sama dengan namanya ya. Terus nanti ada pertanyaan, dan buat teman-teman silahkan membantu juga ngisi survei. Cuma walaupun pertanyaannya agak susah ya, susah untuk menjawab, tapi memang ya 10-15 menit lah. 10-15 menit. Nah, nanti tolong dijelaskan juga ya kepada kita hasil surveinya seperti apa. Nah, itu adalah beberapa hal ya. Ada tambahan lagi, Andrian, yang mau disampaikan? Dua. Yang pertama, terima kasih buat Kak Pritia sudah meluruskan informasi. Ternyata memang masih diminta jaga jarak dan pakai masker ya, dari Mbak Dewi tadi. Kemudian yang terakhir sih dari saya, untuk divaksin atau tidak, itu di beberapa negara, kayak di Makau, di Hong Kong, itu tidak wajib gitu ya. Bahkan untuk warga negaranya sendiri di Makau itu tidak wajib. Nah, untuk yang teman-teman perhatikan, mungkin sekarang tidak wajib, tapi ketika nanti sudah border sudah dibuka, teman-teman sudah bisa berpergian kembali, mungkin ada pemerintah yang kemudian mereka yang datang ke negara saya itu harus sudah divaksin. Nah, kemudian jangan sampai kita nggak divaksin, kita udah keluar dari negara penempatan sekarang, terus pas mau masuk, mereka negaranya malah minta harus divaksin gitu. Kemudian ya malah harus vaksin di Indonesia, harus bayar, dan lain-lain gitu ya. Pilihannya mungkin berbeda. Nah, itu pertimbangannya. Terus yang kedua juga, ya deh, itu aja sih. Dan juga kalau tadi saya baca di Cina, itu mereka hanya memperbolehkan yang sudah divaksin Sinovac atau Sinovac, kalau nggak salah ya, yang bisa masuk ke sana untuk foreigner gitu. Nah, perlu juga misalnya kalau teman-teman punya rencana mau ke negara mana, apakah kemudian ya itu pertimbangkan, apakah kemudian nanti ada peraturan serupa seperti itu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Tadi Pritia juga sudah sharing informasi bagaimana pendaftaran untuk program vaksin di Hong Kong. Jadi teman-teman silahkan memilih vaksin apa yang mau diberikan kepada tubuh kita, karena ada 3 jenis vaksin yang ada di Hong Kong saat ini. Jadi nanti bisa langsung mencoba ya, dan tolong sharing pengalamannya, dan kita menyarankan ke teman-teman sebelum ikut program vaksin, pastikan negosiasi dengan majikan nih. Saya mau ikut vaksin, tapi dengan syarat kalau ada dampaknya, tolong saya kasih istirahat. Jadi itu mungkin juga menjadi hal yang paling minim yang bisa kita lakukan kepada majikan. Karena teman-teman migran juga kadang merasa, mengapa saya harus vaksin, majikan aja nggak ikut gitu loh. Nah, bagaimana dengan majikan yang melarang kita ikut vaksin? Apakah kita tetap akan tetap ikut vaksin? Nah, ini juga menjadi pertimbangan sendiri. Kenapa? Karena vaksin dilakukan hari biasa. Yang kedua, dampaknya yang muncul. Apakah teman-teman siap nih bekerja saat dampak itu muncul, misalkan demam, walaupun demamnya nggak parah, tapi kan kalau badan menggigil juga nggak enak ya bekerja. Sama apalagi, minimal nyeri gitu kan, mau ngangkat. Benar. Apalagi yang jaga orang tua yang harus angkat-angkat orang tua. Nah, ini juga beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Nah, sebisa mungkin kita dari JPMI dan teman-teman dari Singapura, Taiwan, mungkin kita memang perlu ini menyampaikan kepada pemerintah. Boleh nggak kita minta 1 hari atau 2 hari istirahat setelah ikut program vaksin? Ini kan juga cara buruh migran untuk meyakinkan kita sama-sama menjaga agar jumlah yang terinfeksi vaksin juga berkurang. Itu kan juga niat kita ya. Tapi sekali lagi ini memang perlu negosiasi kita, dan kita perlu melihat bagaimana upaya pemerintah dalam meyakinkan vaksin ini tidak berdampak negatif pada teman-teman ataupun membuat persoalan baru. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Terima kasih buat teman-teman Singapura, Taiwan, Makau, dan Indonesia yang telah ikut serta meyakinkan ya bagaimana kita bisa memahami vaksin. Kita berharap teman-teman menjadi corong yang bisa lebih luas lagi untuk menyampaikan informasi malam ini. Terima kasih buat Andrian, buat Kak Pritia, buat Sister yang sudah ada di sini, dan juga teman-teman yang lain. Silakan mengundang Andrian juga kalau memang diperlukan nih, misalkan di Singapura mau ngundang langsung juga boleh, di Taiwan juga boleh, jadi nggak harus dengan kita saja ya. Mau kan Andrian ya? Tentu, dan oke, slide-nya nanti aku kirim ke Kak Sering, terus itu ada beberapa
karena tiap negara punya kebijakan berbeda kan. Di situ data kumpulkan di Malaysia itu yang situs resminya seperti apa, Singapura seperti apa. Teman-teman bisa cek langsung ke sana. Tapi ya tentu dengan senang hati kalau misalnya kita mau ada sesi serupa seperti ini di negara lain, aku senang untuk berbagi lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita stop dulu live streamingnya malam ini. Teman-teman bisa membuka wajahnya masing-masing. Kita screenshot dulu biar nanti kita ada kenangan kalau malam ini kita sudah selesai membahas vaksin ini. Jadi kita adalah orang yang tahu nih mitos faktanya seperti apa. Ya, ini akan saya tutup live-nya dulu. Silahkan dibuka dulu wajah-wajahnya teman-teman yang baru saja selesai bekerja dan waktunya sangat terbatas ya. Nanti teman-teman insya Allah JBMI dan teman-teman yang lain akan mengadakan sharing tentang pertanian kerakyatan ya. Itu nanti dengan Pritia dan juga temannya yang akan menjelaskan bagaimana sistem pertanian yang bersistem gotong royong dan kolektif akan kita perkenalkan. Jadi teman-teman nanti punya ide nih bagaimana kita akan pulang ke Indonesia nggak hanya cukup salon, make up ataupun hal yang lainnya. Jadi kembali menjadi petani juga gitu. Oke, silakan dibuka kameranya teman-teman. Saya akan langsung untuk screenshot. Oke, ini slide yang pertama, wajahnya gembira semuanya nih ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada 3 slide. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, ini kayaknya terima kasih sudah. banyak dan ya mohon maaf kalau ada salah kata atau terlalu ngebut, tapi ya semoga ada terlalu gambaran. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat dan sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan langsung kontak langsung ya karena saya yakin Andrian orangnya paling cepat balas pesan ini. Ya daripada sering. Oh ya. Oh ya, saya mohon maaf kalau saya telat menjawab. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Andrian. Selamat malam. Terima kasih Kak Sri. Malam. Good night. Yuk. Bye.